Sejak WHO mengumumkan kemungkinan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 menular lewat udara, sejumlah orang makin cemas, terutama mereka yang beraktivitas di ruang tertutup. Lalu bagaimana mensiasati agar tetap sehat walau beraktivitas dalam ruangan? Virus SARS-CoV-2 dapat berada di percikan cairan dengan ukuran sangat kecil atau aerosol yakni sekitar 0,12 mikrometer. Aerosol berukuran 3 mikron bisa bertahan di udara selama 1,5 jam sebelum akhirnya jatuh ke permukaan. Sementara pada aerosol berukuran 0,5 mikron bisa bertahan selama 41 jam di udara. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Arif Fahrialsyah mengatakan penularan COVID-19 lewat udara perlu diwaspadai di ruangan dengan penyejuk ruangan atau AC yang memiliki sirkulasi udara tertutup. Kondisi ini bisa menyebabkan virus bertahan lama di udara dengan jarak penularan yang cukup luas. Untuk itu, Prof. Ari menyatakan pengelolaan sistem tata udara di dalam ruangan perlu diatur dengan baik. Sirkulasi udara harus berjalan sehingga terjadi pertukaran udara dari dalam keluar. Selain itu, disiplin menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan air mengalir, serta selalu gunakan masker walau berada di dalam ruangan. Setidaknya ketika ada orang terinfeksi yang menggunakan masker dan orang lain juga menggunakan masker, potensi penularan sebesar 15%. Jika hanya orang yang terinfeksi saja yang memakai masker, potensi penularan mencapai 35%. Sementara jika keduanya tidak menggunakan masker, resiko penularan bisa mencapai 85%. Sementara pendiri Green Building Council Indonesia, John Budi Haryanto Listiono menambahkan, ada 3 cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsentrasi virus di dalam ruangan. Pertama, penggunaan sistem exhaust atau pembuangan udara. Sirkulasi udara langsung dengan jendela yang dibuka, serta penggunaan sistem pembersih udara atau air purifier. Sistem tata udara di dalam ruangan juga harus diperhatikan. Gedung ber-AC disarankan rutin membuka jendela. Namun jika berada di wilayah berpolusi tinggi, disarankan menggunakan medium filter penyaring udara. Menurut pendiri Green Building Council Indonesia, John Budi Haryanto, sejumlah teknologi bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sirkulasi udara dalam ruangan. Antara lain dengan memasang dedicated outdoor air system di ruangan dengan ventilasi udara terbatas. Dedicated outdoor air system berfungsi untuk mengatur kelembapan udara, mengatur kadar konsentrasi oksigen, serta melarutkan gas, bakteri, ataupun virus di dalam ruangan. Kemudian bisa juga menggunakan filter high efficiency particulate air dan teknologi corona plasma cleaning. Sebenarnya sejak lama sudah dikenal suatu kondisi yang disebut sindrom bangunan sakit atau sick building syndrome. Menurut the Environmental Protection Agency, sick building syndrome merupakan sindrom terkait kesehatan yang gejalanya tidak spesifik dan tidak bisa diidentifikasi yang muncul pada seseorang. Diduga akibat berada dalam gedung atau ruangan tertutup yang biasanya menggunakan penyejuk ruangan. Gejala sick building syndrome antara lain sakit kepala, pusing, mual, iritasi mata, hidung dan tenggorokan, kulit kering dan gatal, sulit konsentrasi, merasa letih, sensitif terhadap bau, suara serak, batuk pilek, peningkatan reaksi alergi, dan asma. Gejala ini berkurang atau hilang saat seseorang keluar dari gedung atau ruangan tertutup. Faktor yang diduga memicu sick building syndrome diantaranya cemaran kimia berupa asap kendaraan, debu dan polusi lain dari luar yang ikut masuk ke ruangan. Sementara cemaran dari dalam ruang yang paling umum adalah senyawa organik yang mudah menguap seperti cat, perekat, zat kimia dalam karpet, debu mesin fotokopi, produk kayu, pestisida, bahan pembersih serta pewangi sintetis untuk ruangan. Ini masih ditambah radiasi elektromagnet dari microwave, televisi dan komputer yang terionisasi di udara, serta berbagai kabel yang tidak dilandaskan ke tanah dengan baik bisa menimbulkan medan magnet tinggi yang terkait dengan timbulnya kanker. Faktor lain adalah cemaran biologi seperti serbuk sari, bakteri, virus, jamur, kutu, dan kotoran serangga. Bakteri dan jamur berkembang biak pada genangan air pada saluran air, karpet lembab, tirai, jendela, ataupun pelapis kursi dan sofa. Cemaran biologi bisa menyebabkan demam, sesak napas, nyeri otot, dan reaksi alergi.